Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu dalam eh, situasi yang masih pandemi. Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat walafiat, selalu bahagia ya. Karena kuncinya imun yang sesungguhnya adalah be happy, selalu bahagia. Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang eh, suatu penyakit yang tidak ada obatnya di apotek. Obatnya ada di dalam diri kita. Apa itu? Ada yang sudah tahu apa itu? Ya. Nah, yang punya gejalanya seperti ini nih. Ya. Bisa kebaca ya? Ya, gejalanya itu lesu. Terus kemudian kesedihan yang tidak berujung atau selalu ngerasa melo tiap hari, sedih terus. Kemudian sulit konsentrasi, kemudian kurang sabar, jadi suka marah-marah, uh, ada ini sedikit langsung marah, kemudian nafsu makannya jadi meningkat atau malah justru sebaliknya, tidak nafsu makan sama sekali. Kemudian tidak ada motivasi, mau ngapa-ngapain males, bawaannya males tiap hari, pengennya rebahan dulu. Terus kesulitan bangun di pagi hari. Nah, ini di masa pandemi biasanya karena bebas, tidak ada jam uh, untuk pagi-pagi ke sekolah, biasanya bablas ya, suka susah bangun tidur di pagi hari atau tidur terus menerus. Jadi karena tidak sekolah, tidak ada kegiatan yang dilakukan, akhirnya habis bangun tidur subuh, tidur lagi, lapar, bangun, habis makan, tidur lagi, begitu seterusnya sampai malam. Atau cemas, kemudian atau merasa tidak ada harapan, jadi sudahlah, sepertinya antara naik kelas sama enggak tahulah gitu, jadi sudah tidak ada harapan. Nah, itu gejalanya. Nama penyakitnya apa, Bu? Nah, nama penyakitnya adalah cabin fever. Nah, itu adalah penyakit yang menyerang mental kita. Ya, makanya penyakit ini tidak ada obatnya di apotek. Obatnya adalah dari dalam diri kita sendiri. Kalau sudah mengalami gejala yang tadi, gimana Bu cara ngobatinnya? Nah, karena obatnya dari dalam diri sendiri, makanya kita sendiri yang menumbuhkan dengan cara satu, bersikap slow down, bersikap santai. Bersikap santai, kurangi target dan realistis, dalam artian kita jangan terlalu ngoyo, jangan terlalu membebani diri sendiri. Jadi hari ini saya harus bisa bermain game, menyediakan tugas, harus bisa membantu orang tua dan sebagainya. Kalau memang itu membuat kalian stres, kurangi sedikit targetnya. Mana yang paling penting, itu yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Kerjakan tugas, main gamenya hanya sekedar hiburan, membantu orang tua memang yang seharusnya dikerjakan saja. Terus kemudian tetap produktif. Nah, kurangi rebahannya, kurangi main gamenya. Kenapa? Main game itu produktif atau tidak? Yang namanya produktif itu kita menghasilkan sesuatu, ya. Jadi kurangi sesuatu hal yang tidak produktif. Kemudian tidak terusik dengan pencapaian yang dilakukan oleh orang lain. Kita jangan terlalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Orang lain, kenapa ya orang lain lebih sukses daripada saya, kenapa saya tidak? Semua orang itu mempunyai jatah sukses dan gagalnya masing-masing, ya. Jadi kalau kita saat ini sedang merasa gagal, itu kita sedang menghabiskan jatah gagal kita. Tapi kalau orang lain sukses, kita juga punya jatah sukses untuk kita sendiri. Tinggal belum waktunya. Tunggu sampai waktunya tiba dengan usaha dan doa. Oke, itu yang pertama, slow down ya, yang tadi. Kemudian yang kedua, untuk menghilangkan penyakit cabin fever, salah satu yang perlu kita kerjakan adalah dengan menciptakan rutinitas atau aktivitas baru. Kenapa cabin fever itu muncul? Cabin fever itu muncul karena adanya rasa gelisah, karena merasa terisolasi atau terjebak dalam suatu tempat dalam waktu yang lama. Nah, dalam masa PSBB ini banyak sekali orang yang mengalami cabin fever tadi karena
itu lagi. Contohnya misalnya kayak kalian bepergian sudah dibatasi, mau main jarang sama teman-teman, tapi yang ada dari pagi, siang, sore, malam itu rutinitasnya hanya itu saja, membantu orang tua, mengerjakan tugas, cek medsos, tidur, itu saja, tidak ada penyegaran. Kalau tidak PSBB, kalian bisa pergi bersekolah, bercanda dengan teman-teman, bermain dengan teman-teman, ada refreshnya. Tapi kalau pas PSBB itu kegiatannya itu saja. Untuk mengantisipasi cabin fever itu, coba bikin aktivitas baru atau rutinitas baru, selipkan di situ. Contohnya berolahraga. Yang kalian tadi flat gitu kegiatannya hanya mengerjakan tugas, membantu orang tua. Coba sisipkan olahraga di situ, karena olahraga dengan menghasilkan keringat itu akan mengeluarkan hormon endorfin kalau tidak salah namanya. Itu adalah hormon untuk biar kita happy. Nah, kalau dengan keluar keringat, hormon endorfin keluar, maka kita akan moodnya menjadi lebih baik. Kemudian untuk membuat aktivitas yang baru, coba bikin jadwal harian. Oh iya, benar nggak jadwal kita flat itu saja. Dengan kalau misalnya kita membuat jadwal harian, kita bisa menyisipkan aktivitas-aktivitas apa saja yang bisa kita lakukan di luar aktivitas rutin kita. Kemudian ada waktu, kita memberikan waktu untuk kita. Kalau istilah gaulnya mah me time, boleh dilakukan saat weekend. Kalau weekend kalian membebaskan diri kalian, jangan lagi ditumpuk dengan tugas-tugas dan tugas. Makanya harus disiplin mengerjakan tugas Senin sampai Jumat, selesaikan dengan baik. Weekend Sabtu Minggu gunakan untuk me time-nya kalian. Apa aja yang kalian suka, kalian lakukan di weekend, di me time kalian itu. Kemudian bisa jadi untuk yang perempuan membuat aktivitas baru dengan belajar memasak, bercocok tanam, atau sekarang kan banyak kelas-kelas virtual ya, misalnya kelas membaca buku, kelas menulis, itu banyak sekali di media sosial. Selain kita produktif, kita juga bisa mengisi rutinitas atau aktivitas baru yang tidak monoton. Tadi untuk mengobati cabin fever yang ketiga, tadi yang pertamanya kan slow down, yang keduanya membuat rutinitas baru, yang ketiganya adalah hidup sehat. Hidup sehat itu tidak hanya cukup dengan makan dan minuman yang seimbang, makan makanan yang 4 sehat 5 sempurna, dan minum air putih yang sesuai takaran 8 liter sehari. Bukan hanya itu saja. Ternyata yang namanya hidup sehat untuk era 4.0 alias era teknologi zaman sekarang itu harus diimbangi dengan yang namanya olahraga. Karena kita di era 4.0 itu kebanyakannya kita itu rebahan, enak main sosmed ya, tapi kita lupa menggerakkan seluruh badan kita, yang akhirnya membuat kita jadi rentan sakit. Kemudian selain olahraga, tidur yang cukup. Karena itu tadi, kita itu kadang suka asik dengan yang namanya gawai, smartphone atau telepon pintar kita. Kadang nonton drakor sampai malam, kadang main game sampai tengah malam, kadang sampai pagi lagi. Pagi sudah harus main game lagi. Itu, ya. Terus setelah itu hidup sehat yang lain yang ternyata di zaman 4.0 ini yang harus dilakukan adalah diet sosmed. Apa sih Bu diet sosmed itu? Diet sosmed itu adalah kita membatasi diri dalam membuka media sosial. Kenapa itu menjadi penting? Yang pertama, di dalam media sosial itu kita tidak tahu berita-berita yang hoax dan yang fakta. Berita negatif sama positif itu sama banyaknya. Ketika otak kita selalu dicekoki dengan sesuatu yang negatif, dengan berita yang negatif, yang ada aura negatif kita menjadi lebih besar dan aura negatif positif kita menjadi lebih sedikit, yang akhirnya bisa membuat mood menjadi tidak baik, membuat pemikiran otak pun menjadi cenderung lebih ke negatif daripada ke yang positif. Kemudian untuk new normal yang namanya hidup
hidup sehat yang sekarang wajib adalah kemana-mana gunakan masker, bawa hand sanitizer, rajin-rajin cuci tangan. Itu hidup sehat. Kemudian untuk mengantisipasi cabin fever berikutnya yang keempat yaitu diet sosmed tadi ya. Yang keempat adalah mendekatkan diri dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa sih harus mendekatkan diri dengan Tuhan yang Maha Kuasa? Ketika kita dalam kondisi merasa sedih, merasa tidak ada motivasi, merasa merasa lelah ya, merasa capek dengan badan ini, kita sudah melakukan hal-hal yang di atas, kita sudah berusaha, langkah terakhir adalah pasrahkan semuanya kepada Tuhan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, refleksi pribadi, jadi mengevaluasi, melihat apakah kita sudah melakukan yang terbaik atau belum. Jika belum, apa-apa saja yang belum kita lakukan. Kemudian virtual fellowship, kita menjalin persahabatan di virtual, persahabatan yang memang membangun sesuatu yang positif. Kemudian selain mendekatkan diri dengan Tuhan, menjalin persahabatan, kita juga punya sharing session atau sesi sharing sama orang lain, boleh sama guru, boleh sama teman, boleh sama orang tua. Waktu PSBB ini adalah waktu yang sangat tepat untuk kita lebih dekat dengan orang-orang yang berada di sekitar kita, dengan orang tua, dengan adik dan kakak kita. Kemudian kalau memang masih punya waktu luang dan kalian mempunyai ambisi yang ini, buatlah proyek bersama teman. Contohnya, misalnya ibu sekarang ikut ke grup menulis ya, bikin proyek bersama walaupun kita tidak bekerja, tidak di kantor, tetapi kita membuat proyek bersama, nanti hasilnya adalah sebuah buku. Contoh, kalian misalnya sama temannya kalian bergabung di teman-teman yang dekat saja, kalian proyek bersamanya adalah mengerjakan tugas bersama-sama sehingga tidak ada yang namanya nanti tugas terlantar. Oke, mungkin itu hal-hal yang mungkin sedang kita rasakan bersama. Bukan hanya kalian, mungkin kita semua merasakan yang namanya cabin fever, yaitu kita merasa gelisah dengan adanya kita merasa terisolasi, terjebak dalam waktu yang lama dengan rutinitas yang itu saja ya. Itu dirasakan oleh semua orang. Apa gejalanya? Ayo coba kita simpulkan bersama-sama. Kita ingat lagi tadi, apa tadi gejalanya ya, masih ingat nih yang ini? Iya, gejalanya ada lesu, kemudian tidak bersemangat, merasa sedih berkepanjangan ya, atau merasa mellow, jadi males mau kemana-mana, tidak termotivasi, kemudian jadi sering marah-marah, jadi kurang sabaran, menjadi nafsu makannya menjadi meningkat atau menurun, kemudian sulit bangun di pagi hari atau malah terus-terusan tidur pengennya, kemudian merasa cemas dan merasa sudah tidak ada harapan. Itu adalah gejala-gejala cabin fever. Setelah kalian simak tadi, untuk mengantisipasi gejala-gejala tersebut atau untuk mengatasi cabin fever? Iya, yang pertama adalah slow down, yang kedua adalah menyelipkan aktivitas atau rutinitas yang baru, kemudian yang ketiga hidup sehat. Hidup sehat itu termasuk diet sosmed ya. Kemudian mendekatkan diri kepada Tuhan. Selain kita bersosialisasi dengan baik, itu hablum minannas, kita mendekatkan diri kepada sesama manusia juga hablum minallahnya, kita juga harus dekat. Hablum minallah dengan kita melaksanakan ibadah, kewajiban kita dan berdoa. Hablum minannasnya hubungan kita dengan manusianya dengan kita menjalin persahabatan walaupun secara virtual, dan session sharing tadi ya, kita sharing dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, mudah-mudahan dengan apa yang Ibu sampaikan, Ibu tidak lagi mengalami, atau kita semua tidak lagi mengalami yang namanya cabin fever ya, karena sebenarnya ini kita rasakan tapi kita nggak tahu kenapa kita menjadi seperti ini. Mudah-mudahan dengan apa yang Ibu sampaikan, kalian
kalian bisa mengantisipasi cabin fever itu dan kemudian menjadi lebih produktif, menjadi lebih bersemangat untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita baik sebagai pelajar maupun ibu sebagai seorang guru. Oke, tetap keep calm and stay at home, stay safe di rumah ya. Kita doakan mudah-mudahan wabah ini segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka seperti biasa. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang berkenan. Jika ada yang ingin sharing, ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian tulis di kolom komentar, boleh di IG BK SMP Negeri 8, bisa di Facebook Nedeltas BK Nedeltas TSM, atau di YouTube-nya BK SMP Negeri 8 TSM, atau bisa di WA grup masing-masing angkatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.